tentang pemberhentian Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui. Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para anggota Dewan, yang terhormat calon Panglima TNI, hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Perlu diketahui pada saat ini Provinsi DKI Jakarta telah memasuki pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1. Untuk itu, DPR masih tetap melaksanakan rapat dengan protokol kesehatan dan pembatasan kehadiran dalam rapat paripurna. DPR RI meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan kembali meningkatnya penularan COVID-19 dengan wajib melaksanakan protokol kesehatan, meningkatkan gerakan vaksinasi, penguatan di pintu wilayah Indonesia, dan mematuhi setiap kebijakan dalam rangka mencegah peningkatan kembali penyebaran COVID-19 di Indonesia. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani dan oleh hadir fisik dan hadir virtual sebanyak 366 orang anggota dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-9, masa persidangan kedua, tahun sidang 2021-2022, hari Senin, tanggal 8 November 2021, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI turut prihatin dengan terjadinya bencana musibah banjir, longsor, dan banjir bandang di sejumlah tanah air. Kami menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca, khususnya intensitas hujan yang cukup tinggi dan faktor alam agar tidak menimbulkan bertambahnya korban jiwa dan harta benda masyarakat. Selanjutnya, kepada hadirin sekalian, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 3 November 2021. Acara rapat paripurna hari ini adalah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima 6 pucuk surat dari Presiden RI, yaitu nomor 1 R44 tanggal 29 September 2021, hal Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. 2. R45 tanggal 29 September 2021, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. 3. R47 tanggal 5 Oktober 2021, hal usul calon deputi gubernur Bank Indonesia. 4. R48 tanggal 19 Oktober 2021, hal permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia. 5. R49 tanggal 27 Oktober 2021, hal permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia. 6. R50 tanggal 29 Oktober 2021, hal pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Selain surat-surat dari Presiden, pimpinan DPR juga telah menerima 3 pucuk surat dari Ketua BPK RI, yaitu nomor 1 128 tanggal 27 September, hal permohonan waktu penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan beserta laporan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2021. 2. Nomor 159 tanggal 18 Oktober, hal pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Ketua BPK dan anggota BPK. 3. Nomor 160 tanggal 22 Oktober 2021, hal usulan 3 nama kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPK tahun 2021. Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara tunggah rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit dan proper test terhadap calon Panglima TNI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 3 November 2021, telah menugaskan Komisi 1 DPR RI untuk melaksanakan pembahasan atas surat Presiden nomor R50 tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Berdasarkan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 226 ayat 2 huruf C Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi C. Uji kelayakan atau fit and proper test. Untuk itu kami persilahkan kepada Ketua Komisi 1 DPR RI yang terhormat Saudari Mutia Viada Hafid untuk menyampaikan laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR RI, calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc, juru warta, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita dapat berkumpul menjalankan tugas kita di DPR RI. Perkenankan saya mewakili Komisi 1 untuk melaporkan hasil pembahasan Komisi 1 DPR RI terhadap pemberian persetujuan, pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI kepada rapat paripurna hari ini. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami muliakan, sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPR RI, Komisi 1 DPR telah mendapatkan penugasan dari rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tertanggal 3 November 2021 untuk membahas pemberian persetujuan terhadap pemberhentian serta pengangkatan Panglima TNI sebagaimana surat Presiden yang telah disampaikan kepada DPR RI dengan nomor R50-Pres-10-2021 tertanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi 1 telah melakukan rapat intern Komisi 1 tertanggal 4 November 2021 dan telah memutuskan untuk melaksanakan pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI pada tanggal 6 November 2021. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami muliakan, dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi 1 pada tanggal 6 November 2021 telah melaksanakan rapat untuk mendengarkan pemaparan visi dan misi dari calon Panglima TNI dan melakukan pendalaman dari pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI tersebut. Akhirnya setelah mendengarkan, mempertimbangkan pandangan seluruh fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon Panglima TNI, serta sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Maka Komisi 1 DPR RI memutuskan yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Memutuskan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima TNI. Saudara pimpinan dan anggota Dewan, hadirin yang berbahagia, demikian laporan Komisi 1 DPR RI terhadap hasil pembahasan tentang pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Izinkan kami sebelum menutup mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, anggota Komisi 1 secara keseluruhan beserta pimpinan fraksi atas kerja keras dan kerjasamanya dalam pembahasan pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Kami juga sampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada publik, kepada juru warta, atas seluruh perhatian, masukan, dan peliputan yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung. Kepada Sekjen DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi 1, kami juga sampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja yang sangat produktif dalam pelaksanaan pembahasan. Selanjutnya, Bapak Ibu
Yang kami hormati dan kami muliakan, Komisi 1 mengharapkan rapat paripurna DPR RI pada hari ini agar dapat menetapkan persetujuan Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima TNI atas penetapan rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Demikian laporan Komisi 1. Kami tutupi dengan mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 8 November 2021, pimpinan Komisi 1, Ketua Mutia Hafid A257 ditandatangani. Ya, hitung-hitung olahraga lah, Mbak. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Mutia Viada Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP dan menetapkan Jenderal TNI DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui. Selanjutnya, kami perkenalkan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc. Untuk itu, kami persilahkan maju ke depan mimbar.